Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dialah yang bernafas memuji Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, di atas gunung dan di dalam samudra. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur dan dengan penuh pujian, bersukacita di hadiratnya. Nyanyikan, besarkan agung namanya. Haleluya. masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi, besarkan agung namanya. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur Yes. dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sang kakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan, haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya nama Tuhanku. Ku rindu menyatakan, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan.
Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, mengatasi langit. Kebesaran-Mu kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih-Mu. Kami juga bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kuralama sandara Bapa kara. Dimanapun saudara berada, Dia adalah omnipresent, maha hadir. Pastikan dalam kebenaran dan rohnya Engkau menjadi penyembah yang benar. Percaya, karena betapa mulianya Tuhan kita. Kami rindu menyatakan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kami tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kami sembah. Kemuliaan-Mu mengatasi jagat raya semesta alam. Kemuliaan-Mu mengatasi langit.
kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kirala Bapa Pasandara Patakara Lama Sikiara Lama Sande Kiara Lama Sandara Rara. Ku sembah selamanya, ku sembah selamanya, hari ini dan selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Biasanya saya menyampaikan ayat-ayat ini dalam bentuk firman, sharing firman. Tapi hari-hari ini terakhir diberikan melodi dan lagu. Dan ini menjadi sebuah rema buat kita semua. Bahwa kita menyembah Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budi. Ku mau jadi muridmu, sangkal diri dan memikul salib. Ku mau jadi mempelaimu, berkenan melakukan kehendak-Mu. Angkat tanganmu, ku mau jadi muridmu, sangkal diri dan memikul salib. Ku mau jadi mempelaimu, berkenan melakukan kehendak-Mu, berkenan melakukan kehendak-Mu, berkenan melakukan kehendak-Mu. Ku mau jadi murid-Mu Yesus, sangkal diri dan memikul salibku. Ku mau jadi mempelai-Mu Kristus, berkenan dan hanya melakukan kehendak-Mu. Seperti Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus
yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa
yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan sepanjang pelayanannya penuh dengan miracle-miracle-nya. Bahkan dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 murid untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus sampai ke ujung bumi. Puncak miracle-nya Yesus mati di kayu salib menjadi tebusan manusia berdosa, saudara dan saya. Dan akhir zaman dia akan datang menjemput kita dalam super miracle, yaitu kita rapture, diangkat ke surga. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan juga 1 Korintus 15 ayat 51. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Namaku di sanalah. Kalau bunyi sangkakala, ku ada. Sementara menunggu hari yang penuh miracle-nya itu, kita sekarang berjalan dalam miracle service-nya. Dan tema saat ini kita bahas adalah jangan sampai ditolak Tuhan. Ada istilah yang baik, ada tokoh yang dianggap penting, tetapi ternyata tidak diizinkan masuk ke negara tertentu. Bahkan bukan hanya satu negara, beberapa negara. Biarpun disusul dengan demo, disusul dengan aksi protes, tetap negara itu punya hak. Dia berkata not to land, dilarang masuk, bukan deportasi. Kalau deportasi itu sudah masuk, tapi tidak ikuti aturan, maka dikeluarkan. Tapi kalau not to land itu tidak boleh masuk. Harusnya kalau kita nggak boleh masuk, kita periksa diri, kurang apa? Ada kekurangan apa? Bukan lalu bertindak yang bukan-bukan dan tetap dilarang masuk. Tapi itu masih oke, nggak boleh masuk ke negara tertentu. Tapi yang bahaya, nggak boleh masuk ke surga. Nggak ada tempat lain selain surga. Tentu akan masuk neraka kekal. Jangan sampai ditolak oleh surganya Tuhan. Ada 3 jenis orang yang ditolak masuk surga di Matius 25. Setelah Yesus memberikan khotbah akhir zaman di Matius 24, Yesus memberikan 10 tanda akhir zaman. Memang Yesus tidak memberikan kapan waktunya, bila mana, tapi bagaimana. Waktu murid-muridnya mendesak, kapan guru, bagaimana? Yesus berkata, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi waktu mereka tanya, apa tanda-tandanya? Diberikan tandanya. Nah, Yesus memberikan contoh, Matius 25, berdoa dan berjagalah, supaya jangan sampai ditolak oleh surga. Karena nomor 1, Matius 25, ayat 1-13, yaitu gadis-gadis yang bodoh yang ditolak. Mohon maaf sekali lagi, bodoh.
Yang kedua adalah Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu hamba-hamba yang malas dan jahat. Dan yang ketiga Matius 25 ayat 31 sampai 46 adalah hamba-hamba yang berkarakter kambing. Harusnya bijaksana tapi bodoh ditolak. Harusnya rajin dan mengembangkan talenta, ternyata malas jahat dan menyembunyikan talenta ditolak. Harusnya berkarakter domba tapi memberontak dan semau gue, suka-sukanya dia, berkarakter kambing dan ditolak. Jangan sampai ditolak Tuhan. Setiap kita, nama kita akan tertulis di sana waktu kita tidak ditolak. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Jadi nama kita dijadikan Sokoguru. Ditulis di Sokoguru. Sokoguru surga itu pasti kita ada di situ. Tapi kalau ditolak nggak ada. Betapa sedihnya kalau kita lagi check-in di pesawat lalu namanya nggak ada. Waduh. Begitu namanya ada, happy kita. Bapak Ibu Saudara, khotbah tentang akhir zaman menurut Matius 24, Bait Allah diruntuhkan, bermacam-macam penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Perumpamaan tentang pohon ara yang mulai bertunas, lalu berjaga-jagalah. Lalu ada praktek yaitu hamba tadi, gadis dan murid yang mengembangkan talenta. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu adalah kondisi Kristen akhir zaman. Mohon maaf, dua-duanya Kristen karena sedang menantikan mempelai. Sudah punya pelita, cuma yang bodoh tidak punya persediaan minyak, yang bijaksana punya persediaan minyak. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Jadi gadis yang bodoh, kehabisan minyak, mencoba beli minyak dan dapat minyak. Apa salahnya? Tapi ternyata waktunya udah lewat time limitnya. Anda mungkin punya tiket pesawat, udah di bandara, udah sampai. Tapi time limitnya lewat. Tetapi Tuhan di dalam itu menjawab, Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga, zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora, kabar perang, deru perang, ancaman nuklir, kedengaran sini sana. Di sosial media banyak orang akan binasa kalau tanpa Kristus. Siapkah masuk neraka kalau tidak berjaga-jaga? Supaya kita tidak menerima yang namanya ratap dan ketak gigi. Jangan bilang begini dengan fatalnya. Nggak apa-apa Pak Pendeta masuk neraka kan rame-rame. Loh, memang rame-rame tapi neraka itu apinya panas tidak terpadamkan dan ulatnya tidak bisa dimatikan. Wah, tapi kan ketemu orang-orang hebat di sana. Hebat apanya? Sudah gosong sana sini, gundul sana sini, hancur sana sini. Bapak Ibu, Sobat Miracle, kepada mereka yang berkarakter kambing, Tuhan itu berkata, dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, not to land, tidak boleh masuk. Hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah siap sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebenarnya Tuhan tidak pernah membuat neraka untuk manusia, hanya untuk iblis yang pernah memberontak. Tapi iblis tidak mau sendirian. Bahkan di Matius 7 dikatakan dengan jelas di sini, ayat 23,
ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah aku sudah bernubuat, membuat mujizat, mengusir setan demi namamu? Akan ditolak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hari-hari ini, ayo melakukan. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Matius 7:23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah ginosko kamu. Mengenal, ini bahasa Yunania ginosko, mengenal seperti mengenalnya suami istri, sangat dekat, erat. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mau alasan melayani, mau alasan membangun pelayanan, gereja. Kalau itu bukan kehendak Allah, habis kita. Mari kita akan bongkar perlahan dari yang bagian pertama. 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Matius 25 ayat 1 dimulai dengan begini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Jadi 10-10-nya Kristen, menanti Tuhan. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sementara yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka, tapi yang bodoh tidak membawanya. Sehingga waktu mempelai datang, yang bijaksana bisa masuk karena bawa pelita dan persediaan minyak, sedangkan yang bodoh tidak ada persediaan minyak dan habis dan redup. Jadi ini gampang terjemahannya. Kristen yang redup, bahkan mati. Mati semangatnya, mati ibadahnya, mati doanya, mati pelayanannya. Minyaknya kehabisan. Pernah nyala tapi mati. Dan waktu mereka kehabisan minyak, dia berkata, bagi dong buat kami. Tapi gadis yang bijaksana berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik pergi ke penjual minyak dan belilah di situ. Berarti kan baik-baik. Sepertinya ide yang bagus. Tetapi ditolak oleh mempelai pria. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Dari gambar ini wajah yang bijaksana ceria, sukacita, dan yang kehabisan minyak gelap, redup. Anda dan saya masuk di mana? Jangan sampai kita ditolak seperti 5 gadis yang bodoh ini. Menanti Tuhan tapi bodoh. Menanti Tuhan tapi gak cerdas. Karena itu jadilah gadis yang bijaksana. Dengarkan suara Tuhan untuk menyambut Tuhan. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya Yesus segera datang. Ku sembah kau Yesus kekasihku dan mempelaiku sepanjang hidupku. Amin. Amin. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Datanglah Tuhan Yesus. Bagian kedua.
Jangan Anda berkata begini, saya kayaknya bijaksana. Tidak bisa kayaknya, harus pastikan Anda bijaksana. Ada pelita, ada persediaan minyak. Sementara waktu banyak berdoa, sehingga minyak kita ditambahkan, banyak menyembah, banyak bersyukur, banyak melayani. Sehingga kau berani berkata, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya menambah minyak. Ya, mengucap syukur. Yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Jadi Matius 25 ini ayat 14 dikatakan, ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuhan tidak permasalahkan berapa jumlahnya, tapi apakah dikembangkan? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan, kita semua dipercayakan, percayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang seorang 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ingat, pemberiannya terserah dia, kedaulatannya sang Tuhan itu. Tugas kita adalah mengembangkan talenta itu. Menurut Biblical Hebrew, 1 talenta itu adalah 34,2 kilogram. Dan apa yang menarik, ternyata 1 talenta ini sebesar 3.000 sikal atau seberat 34 kilo emas. Cukup mahal. Kalau bakat diwariskan dari orang tua, bisa nenek, kakek, opa, oma, papa, mama. Tahu-tahu dia suka vokal, nyanyi, oh orang tuanya suka. Main musik. Tapi kalau talenta beda. Talenta pemberian khusus dari Tuhan. Apa yang terjadi saat tuannya itu pulang? Hamba 1 yang menerima 5 talenta, laba. 5 talenta dikembangkan, dipuji tuannya. Hamba 2 yang menerima 2 talenta, laba 2 talenta, dipuji tuannya. Hamba 3 yang menerima 1 talenta, marah-marah kepada tuannya. Sebelum dimarah, dia marah duluan. Komplain duluan. Karena sudah menyembunyikan talenta dan juga memarahi tuannya, maka tuannya itu akhirnya memarahi hamba itu dan mencampakkan hamba itu ke tempat ratap kertak gigi. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, baik. Yang 5 baik, tetapi yang 1 talenta enggak baik. Sobat Miracle, waktu datang hamba yang 1 talenta, Tuhan marah duluan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam loh, ngejam-ngejamkan orang. Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur loh. Dia sudah menabur 1, 2, dan 5. Yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Loh ya apa sih? Ini SA, sarjana alasan, 1001 alasan. Akhirnya, keren banget. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu kepada yang 2 dan 5. Tapi yang 1, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai akan diambil. Jadi yang 1 talenta diambil sekalian habis. Yang 2 dan 5 ditambahi. Apakah kita siap masuk neraka hanya ada ratapan dan kertak gigi? Apapun pemberian Tuhan yang tidak kita hargai, cepat atau lambat, akan diambil oleh Tuhan kembali.
mohon maaf termasuk nyawa kita. Pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat melayani. Ayo kembangkan talentamu. Orang yang mempunyai 2 talenta jika mau mengembangkannya menjadi 4, 5 jadi 10. Jangan dibalik. Ingat, asah talentamu. Tanam dan lipat gandakan talentamu. Saya mau bersaksi. Kelas 2 SMP saya dijamah lewat retreat. Tentu saya bersaudara 8, saudara banyak, keluarga besar. Kami waktu kecil bukan miskin tapi melarat. Rasanya bisa nggak melanjutkan hidup ini. Kami sekolah hanya dibatasi sampai SMA. Itu penuh perjuangan. Tetapi yang mengubah saya adalah Tuhan menjamah saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus waktu retreat. Retreat itu saya tidak ikut sebenarnya karena tidak bisa bayar. Tapi teman saya membantu urunan, saya dapat ikut. Waktu altar call saya maju paling depan, nangis paling keras berkata, masa mudaku, masa yang terindah. Masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenang. Ku tinggalkan semua dosaku, sialalalalala. Jadi saya menyerahkan hidup saya sejak kelas 2 SMP. Lalu saya mulai apa talenta saya? Ngajar sekolah minggu. Saya hafalkan pelajaran, saya belajar lagu, jadi singer, jadi choir. Saya masih ingat zaman dahulu belum ada tape, belum ada YouTube, tahun 79. Kita nyanyi lagu Natal pakai lagu sekular, saudara. Karena tahu lagu ini, Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, dirubah oleh teman saya yang juga bukan orang percaya, dia tetangga, bukan Kristen, nyanyi hari Natal, hari lahirnya Isa Al-Masih. Dari lagu Surabaya dirubah, ya sudahlah. Tapi berkembang, akhirnya Tuhan percayakan. Saya pertama-tama bukan khotbah, bukan memimpin pujian, ngepel gereja. Talentanya ngepel gereja, cleaning service. Sekarang diangkat program TV, Miracle Service. Dari bawah, dari desa, sedesa-desanya, sekampung-kampungnya. Saya naik mobil, tidak ada ongkos. Saya naik truk. Tapi oleh anugerahnya diangkat. Tuhan tidak peduli siapa engkau dahulu, kemarin, hari ini, kau ada di tangannya. Tuhan sanggup mengangkat setiap saudara. Yusuf diangkut dari penjara. Daniel diangkut dari gua singa. Yang ketiga, penghakiman terakhir. Matius 20 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Wow. Maka sebelah kiri adalah karakter kambing, kanan karakter domba. Kambing dan domba itu sangat mirip. Nyaris nggak bisa dipisahkan. Tapi kita teliti, kita akan tahu. Saya pernah ke Israel.
maka ada gembala yang di belakang. Saya lihat peliharaannya kambing atau domba itu di depan. Maka tour leader berkata, itu kambing Pak Pendeta Abuna, karena gembalanya di belakang, mukulin domba-dombanya harus maju. Tapi kesempatan lain saya lihat gembalanya di depan, dombanya ikut di belakang. Itu domba. Dengar-dengarkan suara gembala. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ada karakter domba kanan, kiri kambing. Tentu yang kiri beda sama yang kanan. Lihat, agak mirip, tapi beda. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan kambing kiri, domba kanan. Apa bedanya? Pada zaman dahulu, kambing dan domba memiliki tampilan yang hampir serupa. Hanya seorang gembala yang mampu membedakan antaranya. Domba itu dengar-dengaran, kambing beda, suka memberontak. Domba tanduknya kecil, kambing melingkar-lingkar. Acak-acak makanan, sak maunya. Dan kepada kambing sebelah kiri, Tuhan itu berkata, waktu aku haus, engkau tidak beri aku minum. Waktu aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Waktu aku telanjang, engkau tidak beri aku pakaian. Waktu aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Apa yang menarik? Yang di sebelah kanan itu melakukannya. Lalu yang kanan berkata, kapan kami lakukan itu? Waktu kamu berbuat kepada orang yang miskin, telanjang, di penjara, itu kau berbuat buat aku. Sudahkah kau mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus? Ready or not, Jesus coming soon. Salib itu vertikal ke atas, horizontal ke samping. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Melalui jari kita bisa membagi Injil dengan forward, dengan send, sampai Maranatha Rapture kita diangkat. Sebelum hari itu terjadi, mari kita bertobat dari 3 karakter. Gadis yang bodoh, hamba yang malas dan jahat, juga hamba yang berkarakter kambing. Mari kita diubahkan dengan Roh Kudus untuk kita menjadi bijaksana, mengembangkan talenta, dan berkarakter domba. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu yang tidak pernah gagal. Ampuni di antara kami jika ada yang terhilang, tersesat, bahkan lari dari rencana Tuhan. Meninggalkan kasih Tuhan, ampuni. Saat ini kami mau bertobat, mau menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Siapapun kami, dari golongan apapun, dari iman apapun, kami mau bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan ke surga. Menjadi murid Yesus menantikan rapture, diangkat ke surga di awan-awan. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha, sampai selamanya. Amin. Salam miracle. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku beri